langsung ke tema selanjutnya terkait dengan perempuan dan juga anak-anak. Polanya masih akan sama dan saya akan langsung saja. Amplop pertama ini ditujukan untuk paslon nomor urut 1, boleh cagup atau cawagupnya yang menjawab dengan durasi 2 menit. Tema kita kali ini adalah perempuan dan anak-anak. Pertanyaannya adalah, baik, untuk paslon 1. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Permensos 26 Tahun 2018, bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pertanyaannya adalah, apa program yang akan Anda lakukan terkait dengan perlindungan anak di Provinsi Bengkulu? 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, persoalan yang mendasar yang kami akan fokus adalah kepada anak-anak yatim. Anak-anak yang ditinggalkan ayah tercintanya, apapun suku agamanya, maka insya Allah gubernur ke depan akan mengangkat seluruh anak-anak yatim di Provinsi Bengkulu ini, dan wajib juga bagi wakil gubernur dan bagi seluruh pejabat pemerintah provinsi yang mendapatkan gaji dari rakyat. Begitupun soal janda-janda tua. Janda-janda tua juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah provinsi. Ketika Helmi Hasan berkeliling ke desa-desa, banyak sekali janda-janda tua yang terabaikan dari sisi anggaran. Kita akan berikan makanan setiap bulannya, kita akan berikan pakaian yang terbaik setiap bulannya, dan tentu saja janda muda bagaimana nasibnya, katanya janda muda akan dicarikan jodohnya. Saudaraku sekalian, ini penting karena memang kebanyakan perhatian kita lepas daripada persoalan-persoalan lansia, persoalan anak yatim, dan persoalan janda muda yang kemudian ini abai pemerintah. Di Kota Bengkulu, alhamdulillah, sudah banyak sekali janda muda yang difasilitasi pemerintah untuk menikah. Mobil dinas wali kota Alphard itu boleh digunakan Sabtu Minggu untuk melamar. Balai kota pun boleh digunakan untuk malam pertamanya, dan kemudian resepsinya juga boleh digunakan di balai kota, karena itu dibeli pakai uang rakyat. Begitupun para lansia di Kota Bengkulu, kita berikan santunan 500.000 setiap janda tua. Dan kemudian anak-anak yatim di Kota Bengkulu telah kita angkat 1.500 lebih anak yatim apapun agama sukunya, diangkat anak oleh wali kota, wakil wali kota, dan seluruh pejabat kota. Itu juga yang akan dilakukan oleh Gubernur Helmi Hasan dan Muslian DS sebagai wakil gubernur ke depan, sehingga tidak boleh ada satu anak pun yang kemudian tidak berbahagia. Satu cerita di desa, ada seorang ibu yang hamil kurang lebih sekitar 9 bulan, dan kemudian dibonceng oleh suaminya pakai motor, jalannya belum ada tanahnya, 30 tahun belum dibangun. Kebetulan saya lewat di sana, kemudian kita tumpangi kendaraan kita, dan kita tanya bagaimana suasana seperti inilah yang membuat ibu-ibu hamil banyak kemudian yang meninggal, anaknya meninggal dan ibu hamil yang meninggal, dan ini juga tertinggi di provinsi. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, untuk kesempatan kedua adalah paslon nomor urut 2. Tema perempuan dan anak. Pertanyaannya adalah, beberapa isu yang menarik tentang perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu saat ini diantaranya adalah isu perempuan yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian khusus, pembinaan ekonomi untuk perempuan dan anak. Pertanyaannya adalah, apa program yang akan dilaksanakan terkait dengan isu-isu tersebut? 2 menit mulai dari sekarang. Pertama, persoalan anak dan perempuan memang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, termasuk pemerintah Provinsi Bengkulu. Karena persoalan anak dan perempuan ini bisa mewakili semua persoalan yang kita hadapi, baik domestik maupun publik. Nah, terkait dengan bagaimana kita melakukan pemberdayaan ekonomi anak dan kaum perempuan, tentu pertama kita membuat sebuah program pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas dan keterampilan kaum perempuan Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, tentu kita juga membuat penguatan akses dari kaum perempuan terhadap sumber modal maupun informasi publik, sehingga membuat daya tawar perempuan Bengkulu juga menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, tentu kita juga mengikut sertakan kaum perempuan Bengkulu dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan publik maupun keputusan politik. Nah, dengan demikian kita harapkan peran kaum perempuan Bengkulu bisa menjadi lebih baik dan bisa mewarnai sektor kehidupan publik maupun domestik yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, masih ada sisa waktu yang cukup lama, mungkin Cawagup silahkan. Baik, yang penting penganggaran kita pemerintah daerah ke BPPNKB supaya ini bisa berjalan. Kemudian menghidupkan organisasi wanita, tidak kalah pentingnya, atau apakah bisa taklim atau gerakan PKK dan sebagainya, sehingga perempuan itu aktif, tidak berada di rumah saja. Kemudian bagaimana caranya kita membuat iklan-iklan. Ya, sekarang lagi tren itu KDRT dan kekerasan pada anak-anak, itu juga kita buat iklan. Kalau KDRT bisa dihukum
penjara atau bahkan bisa mati. Itu bisa memberitahu kepada masyarakat ya, terutama di desa. Saya kira itu lebih efektif ya, karena sekarang ini kita trennya kekerasan perempuan dan anak. Saya kira dengan melalui pengumuman iklan-iklan itu bisa lebih efektif. Terima kasih. Baik. Paslon nomor urut 2 telah menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir adalah untuk paslon nomor urut 3. Pertanyaan untuk Anda dengan tema perempuan dan anak. Tingginya angka kekerasan dan eksploitasi anak membuat Ketua Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak Indonesia (PKA) Aris Merdeka Sirait mendarat ke Provinsi Bengkulu. Dikutip dari media online Ranmol 5 September 2019. Terkait dengan statement tersebut, apa program Anda untuk membangun inovasi dan kreativitas anak-anak di Provinsi Bengkulu, dan bagaimana cara mencegah atau mengatasi dan menghentikan eksploitasi pekerja anak? 2 menit dimulai dari sekarang. Kemiskinan pasti biasanya mendekatkan kepada kemungkaran, itu tidak bisa kita hindarkan. Kemiskinan yang tinggi di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, itu membuat anak terkadang harus bekerja walaupun waktunya belum untuk bekerja. Itulah penyebab utama sering terjadinya eksploitasi anak yang tidak semestinya. Zaman kami jadi gubernur, kami tidak hanya bicara bagaimana memperdayakan anak dan perempuan, tapi kita buat sebanyak mungkin kepala dinas itu diisi oleh kaum perempuan. Kenapa? Karena mereka lah yang lebih tahu, lebih tepat bagaimana membuat program-program untuk anak-anak. Kemudian, kenapa kami konsentrasi kepada perut atau pertanian selama ini? Karena kami yakin ketika kami dulu masih kecil, hidup di kampung, di mana pada waktu kita kecil belum seharusnya turun ke sawah, kita terpaksa harus membantu orang tua kita ke sawah karena ekonomi kita sangat sulit. Peralatan pertanian nyaris tidak ada. Nah, berpengalaman dari situlah akhirnya kami ingin konsentrasi bagaimana meyakinkan atau memastikan perut seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terjamin kebutuhannya, sehingga ketika kita sudah makmur, insya Allah kekerasan terhadap anak itu akan sangat mungkin bisa kita kurangi dengan sangat cepat. Belum lagi kita harus maksimalkan semua potensi yang ada. Demikian. Baik, waktu habis. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh paslon yang sudah menjawab tema perempuan dan juga anak. Tadi jawabannya juga menarik untuk ketiga paslon, khususnya bagaimana kemudian memberdayakan perempuan. Mungkin tadi para paslon, kalau ada netizen atau anak-anak milenial yang menonton acara ini, mungkin mereka akan meneriakan, Pak, kalau tadi untuk janda atau mungkin perempuan-perempuan yang harus difasilitasi, mungkin yang jomblo juga perlu dikasih program ya Pak ya, biar segera dapat jodoh. Ya kan pemirsa, dimanapun Anda berada, pasti itu suara hati Anda dan juga mungkin saya ya. Baik, terima kasih untuk tiga paslon di sesi ini sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan melalui amplop tadi dengan tema memajukan daerah dan juga perempuan dan anak. Kita akan